Coba deh, lihat di dapur Anda. Pasti ada benda ini. Benda yang biasa banget, murah, dan kayaknya selalu ada. Tapi, gimana kalau saya bilang, benda sesederhana ini ternyata menyimpan sejarah yang luar biasa. Sejarah tentang perebutan kekuasaan, jatuhnya kekaisaran, sampai percikan api revolusi. Nah, hari ini kita akan bongkar kisah di balik sesuatu yang kita anggap remeh. Oke, pertanyaannya gini. Apa sih benang merah antara tiga peristiwa besar dalam sejarah ini? Revolusi Prancis, sebuah kekaisaran besar di Afrika, dan perjuangan kemerdekaan India. Sekilas kedengarannya sama sekali nggak nyambung kan? Tapi ternyata jawabannya itu satu. Dan jawabannya ada di depan mata kita. Yap, garam. Bukan emas, bukan minyak bumi, tapi garam. Bumbu dapur yang mungkin sering kita lupakan ini, pada masanya adalah komoditas yang benar-benar membentuk dunia. Membangun ekonomi raksasa sekaligus meruntuhkan peradaban. Jadi, ayo kita lupain dulu deh fungsinya sebagai penyedap rasa. Mari kita lihat garam sebagai sebuah kekuatan sejarah. Sebelum kita ngomongin soal perang dan pajak yang ribet-ribet, kita perlu paham dulu nih, kenapa garam bisa jadi sebegitu berharganya. Jawabannya sebenarnya simpel, pengawetan. Jauh sebelum ada kulkas atau freezer, garam itu satu-satunya cara paling efektif untuk menyimpan makanan dalam waktu lama. Ini adalah teknologi paling fundamental. Prosesnya sederhana, tapi dampaknya, wah, revolusioner. Coba bayangin, Anda dapat daging atau ikan, terus Anda lumuri dengan banyak garam. Hasilnya, makanan itu bisa disimpan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Artinya, Anda dan keluarga bisa selamat melewati musim dingin yang paling brutal sekalipun. Kemampuan inilah yang jadi pondasi bagi peradaban untuk bisa tumbuh dan berkembang. Nah, sekarang mari kita lihat gimana nilai dasar tadi berubah jadi kekuatan ekonomi yang dahsyat. Kita mulai dari kasus pertama, sebuah kekaisaran megah di Afrika Barat, di mana garam itu sampai dijuluki emas putih. Di Kekaisaran Songhai, salah satu yang terbesar di Afrika pada masanya, garam itu bukan cuma berharga, garam itu benar-benar uang. Lihat deh tabel ini, nilainya setara dengan emas. Jadi, bongkahan-bongkahan garam itu dipakai buat transaksi jual-beli, persis seperti kita pakai uang koin atau kertas hari ini. Tapi ya gitu, kekayaan sebesar ini pasti selalu mengundang masalah kan? Di utara, Sultan Maroko ngiler banget pengen menguasai tambang garam Songhai. Waktu permintaannya ditolak, dia langsung kirim pasukan menyeberangi Gurun Sahara. Dan hasilnya, cuma gara-gara perebutan sumber daya garam, salah satu kekaisaran terkuat di Afrika itu pun runtuh. Kalau kita bicara soal kontrol negara atas garam, Tiongkok ini levelnya udah beda banget. Coba bayangin, pemerintah di sana memonopoli garam selama lebih dari 2000 tahun. Monopoli ini baru berakhir di tahun 2017. Saking kuatnya, pada puncaknya, pajak dari garam ini menyumbang lebih dari separuh total pendapatan negara. Luar biasa. Oke, dari kekuatan ekonomi kita geser ke kekuatan politik. Pemerintah di mana-mana sadar karena semua orang butuh garam untuk hidup, mengendalikan pasokan garam itu sama artinya dengan mengendalikan rakyat. Dan cara paling gampang buat ngelakuin itu? Tentu saja, lewat pajak. Nah, contoh paling terkenalnya itu ada di Prancis. Ada pajak garam yang namanya gabel. Dan ini terkenal kejam banget. Pajaknya bukan cuma tinggi, tapi juga nggak adil. Tiap daerah tarifnya beda-beda. Gak heran kalau gabel ini jadi simbol penindasan dan jadi salah satu keluhan utama yang akhirnya memicu revolusi Prancis. Grafik ini nunjukin betapa gilanya pajak gabel. Coba lihat, batang yang paling pendek itu biaya asli garamnya. Murah banget kan? Nah, batang yang menjulang tinggi di sebelahnya, itu pajaknya. Rakyat dipaksa bayar harga selangit buat kebutuhan pokok cuma buat nutupin kas kerajaan yang lagi bokek. Kebayangkan marahnya mereka? Dan ini tuh bukan cuma masalah di Prancis loh. Di seluruh Eropa, pajak garam ini jadi sumber kemarahan. Di Inggris, penyelundupan garam merajalela sampai ribuan orang ditangkap. Di Rusia, kenaikan pajak garam malah memicu pemberontakan besar-besaran. Jadi intinya jelas, dimanapun pemerintah coba-coba memonopoli garam, perlawanan rakyat hampir pasti muncul. Tapi, menariknya, kekuatan simbolis garam ini juga bisa dibalik loh. Garam bisa dipakai justru untuk melawan penindas. Sekarang mari kita lihat gimana seorang tokoh besar memakai komoditas sederhana ini untuk menantang sebuah imperium raksasa. Di India yang waktu itu di bawah kekuasaan Inggris, rakyat dilarang membuat garam sendiri dan dipaksa beli dari pemerintah dengan harga mahal.
Mahatma Gandhi melihat ini sebagai simbol penindasan yang sempurna. Strateginya, jenius. Dia melakukan pawai garam. Dengan tindakan yang kelihatannya sepele, cuma ngambil sejumput garam dari laut, dia secara simbolis menantang seluruh kekuatan Imperium Inggris. Dan itu berhasil memicu gelombang perjuangan kemerdekaan di seluruh negeri. Oke, dari politik skala global, kita pindah ke cerita yang jauh lebih personal dan kultural. Karena di beberapa tempat, perjuangan mendapatkan garam itu bukan cuma soal ekonomi atau politik, tapi juga soal identitas diri dan proses menjadi dewasa. Contohnya bagi suku Dayak Kenyah di pedalaman Kalimantan. Buat mereka, garam itu super langka dan berharga. Untuk mendapatkannya, mereka harus melakukan ekspedisi berbahaya berbulan-bulan ke pesisir. Nah, perjalanan ini saking pentingnya sampai jadi semacam ritual kedewasaan. Seorang pemuda dianggap belum dewasa, bahkan nggak boleh menikah sebelum dia berhasil menyelesaikan perjalanan garam ini. Garam, buat mereka, adalah penentu status sosial. Setelah mendengar semua cerita tadi, perang, revolusi, ritual kedewasaan, rasanya ironis banget ya. Hari ini kita bisa beli garam dengan harga yang sangat-sangat murah. Sejarahnya yang begitu epik, kekuatannya yang luar biasa, seakan-akan terlupakan begitu saja, tersembunyi di dalam wadah bumbu dapur kita. Nah, ini yang akhirnya membawa kita ke pertanyaan terakhir. Kalau dulu garam adalah komoditas sederhana yang punya kekuatan membentuk dunia, kira-kira apa ya garam di zaman kita sekarang? Apakah itu data pribadi kita? Atau mungkin litium untuk baterai? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang lain yang lebih tersembunyi? Apa sih yang kita anggap remeh hari ini yang ternyata memegang kunci untuk masa depan kita? Coba deh kita renungkan sama-sama.